Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Fadilah dengan NIM 210423003 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi neoklasik Harald Domar dan Solow. Teori ekonomi neoklasik menurut Harald Domar merupakan sintesa dari pemikiran klasik Keynes tentang makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Pada teori ini, pembentukan modal tidak dilihat sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan satu perekonomian guna menghasilkan barang atau jasa, namun juga dapat meningkatkan permintaan masyarakat. Guba menunjukkan hubungan antara Keynes dengan Harald Domar dapat dilihat kembali teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan sebelumnya. Teori Harald Domar mempunyai beberapa asumsi, yaitu terhadap perekonomian dalam keadaan full employment. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Teori Harald Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan jumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal, yaitu berupa gedung, peralatan, material, dan sebagainya yang telah rusak. Guna meningkatkan laju perekonomian, perlunya investasi baru sebagai tambahan stok modal. Asumsi yang digunakan pada teori ini yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment. Barang-barang yang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat. Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan untuk menabung, besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output. Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena jumlah modal. Teori ekonomi neoklasik menurut Solow. Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi mengacu pada adanya faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Anggapan yang mendasari teori ini adalah bahwa perekonomian berada pada tingkat yang full employment dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya, yang mana akan terus mengalami perkembangan dan semuanya bergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi yang ada. Pada teori ini menyatakan bahwa rasio modal output capital output ratio dapat berubah-ubah agar menghasilkan jumlah output tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. 4 tingkat analisis. Yang pertama, menunjukkan pandangan teori pertumbuhan neoklasik dengan terlebih dahulu memisalkan tidak terdapat perkembangan teknologi, yaitu tingkat teknologi dianggap konstan. Yang kedua, menunjukkan tabungan, investasi, dan konsumsi pada setiap tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melihat efek depresiasi dan pertambahan penduduk ke atas pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, melihat bagaimana perkembangan teknologi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.